Cuma kita memang kecewa lah. Kenapa dalam kondisi seperti ini sudah ramai dengan Omnibus Law, kemudian ternyata ada surat edaran yang tidak naik. Ini kami merasa ini pemerintah ini melindungi siapa sekarang ini kan gitu. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Cara sudah kemarin setelah ada informasi dari Menaker kemudian sudah diputuskan ya. Ini ya gimana langkahnya dengan UMK UMP ya yang tidak naik ya. Istilahnya tidak berbeda dari tahun-tahun dengan alasan yang seperti itu. Nah, seperti apa ini Saleh? Wis nerimo yang pandem apa ya konco-konco serikat dan ya. Nah, ini Mas Yogi, tadi meskipun ada surat edaran itu, ya, kita tetap berupaya agar minta kepada gubernur untuk di Jawa Timur agar tetap menetapkan upah minimum di Jawa Timur. Seperti itu kemarin kita aksi di Surabaya itu tidak dari gubernur, cuma pihak kementerian pihak tenaga kerja, dinas tenaga kerja itu juga sepakat kalau di Jawa Timur juga tidak saklek terhadap surat edaran tersebut. Seperti itu. Cuma kita memang kecewa lah. Kenapa dalam kondisi seperti ini sudah ramai dengan Omnibus Law, kemudian ternyata ada surat edaran yang tidak naik. Ini kami merasa ini pemerintah ini melindungi siapa sekarang ini kan gitu. Seperti itu. Dan sudah jelas itu ya gimana? Artinya poin-poin yang disampaikan agar tidak saklek ini seperti apa maksudnya? Apa sih ono peluang atau apa gitu yang jelas? Kalau sudah tidak naik berarti kan secara otomatis mengikuti yang tahun lalu kan begitu. Nah, apa yang masih di poin-poinnya apa yang kepingin diharapkan itu? Ya, harapan kami itu kan gini, kan masih ada disparitas upah itu di Jawa Timur. Ya, seharusnya kan pihak pemerintah juga melihat itu. Jadi tidak hanya sekedar melihat yang tertinggi maupun yang lainnya, tapi harus melihat posisi di Jawa Timur bagaimana kalau hanya menetapkan upah minimum yang kemudian tidak ada kenaikan, padahal kebutuhan hidup kan cukup tinggi. Kan sudah ada sampaikan kemarin kebutuhan hidup di kita buruh ini kan semakin lama semakin meningkat, apalagi dengan COVID-19 itu. Tapi untuk langkah-langkah, kalau ditanya tentang langkah-langkah, kita masih akan terus berproses mendesak agar pihak provinsi, pihak gubernur juga dapat terus mempertimbangkan secara lokal di Jawa Timur agar juga terjadi penyelesaian upah yang terbaik bagi rakyatnya. Seperti itu. Nah, Saleh, seperti kondisi yang seperti itu, apakah memang sempat teman-teman serikat juga bertemu sih dengan buruh? Maksudnya dengan kalangan pengusaha dan sebagainya. Biasanya kan tetap duduk bareng meskipun itu muncul lah katakanlah dengan penetapan dan sebagainya. Sejauh ini alasan-alasan, kemudian perusahaan-perusahaan yang belum mampu atau yang memiliki disparitas dalam artian itu gimana Saleh? Jadi surat edaran kan baru kemarin itu yang muncul itu kan baru kemarin, baru 2 hari ini. Kita di Pasuruan sudah ketemu dengan Apindo sebetulnya. Waktu itu diundang oleh Disnaker, Dewan Pengupahan baik dari semua unsur. Memang belum ada guidance, belum ada petunjuk dari gubernur terkait tahapan tentang penentuan upah minimum tahun 2021, sehingga kita menunggu itu gitu loh. Lah hari ini kemarin ada edaran dari Dinas Tenaga Kerja. Setelah kita aksi di Surabaya, ada edaran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi di mana tahapan-tahapan itu disampaikan. Cuma saya belum baca secara maksimal, tapi saya juga ada keanehan kenapa yang menyampaikan surat tersebut bukan dari gubernur, malah ditandatangani oleh pihak provinsi kan gitu. Oh iya. Sebenarnya sudah ada respon lah dari gubernur
dari pihak provinsi, cuma nampaknya suratnya kok bukan dari gubernur kalau saya baca. Nanti Mas Yogi tak kirimi lah surat edarannya itu. Ada tahapan itu juga bisa meningkatkan kita karena di situ ada peluang untuk rekomendasi dari Bupati terkait UMK tahun 2021. Seperti itu. Surat rekomendasi dari Bupati terkait apa, Bu? Nah, kan surat dari kementerian itu kan juga ada tahapan kapan diajukannya UMK tahun 2021. Cuma memang nampaknya kalau hanya dari kementerian bukan dari gubernur, kalau kemudian dari menteri juga surat edaran seperti itu. Biasanya kan hari ini surat edaran itu sakti semua. Jadi beberapa tahun ini surat edaran itu sakti mengalahkan undang-undang gitu loh. Padahal surat edaran kan sebenarnya acuan ya, padahal itu kan tidak seperti itu. Iya. Harusnya ya. Dan padahal DPP 78 momennya juga mepet ya, artinya November Desember kan dalam artian dalam proses. Iya, memang sangat mepet. Makanya saya gitu, ini pemerintah bagaimana? Seharusnya kan sejak kemarin gubernur sudah mengeluarkan surat atau guidance atau terkait dengan tahapan-tahapan penentuan upah tahun 2021. Cuma sampai saat ini kan belum muncul. Makanya ketika rapat dan pengupahan kemarin dengan Disnaker, kita juga mempertanyakan yang ada hanyalah perubahan terhadap kebutuhan hidup layak gitu loh. Tapi KHL tidak disertai dengan guidance, tidak disertai dengan tahapan-tahapan itu ya mana mungkin bisa dilaksanakan karena semua kan berdasarkan aturan-aturan tertentu kan gitu. Itu tapi ya kita sebagai serikat pekerja karena menjadi kewajiban kita untuk terus berjuang memerdekakan kesejahteraan pekerja, terus kita akan lakukan upaya-upaya agar peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja buruh tetap. Pasca ke Surakarta gitu, kasih lanjutan ya untuk yang ke Apindo Kabupaten maupun di Snaker yang di setempat kaitannya dengan langkah-langkah lanjutan lah. Belum ya ini? Belum, karena memang kan kita kan aksinya kan Selasa kemarin ya. Selasa kemarin Rabu kemarin Selasa, kemudian Rabu kemarin itu kan cuti bersama kayaknya. Jadi Kamis, tapi nampaknya ada respon positif memang meskipun suratnya dari Dinas Tenaga Kerja. Makanya berbekal dari itu mungkin beberapa hari ke depan kita juga akan terus berkomunikasi dengan Dinas Tenaga Kerja bagaimana kita menyikapi surat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur tersebut. Begitu Pak Yogi. Oke, terima kasih informasinya Jalan. Oke. Sukses, selamat berjuang. Sama-sama. Oke. Ya.